Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Azida, saya mahasiswa PPG, calon guru tahun 2004, UNES. Saya ingin menjelaskan tentang salah satu framework dari Casel, yakni framework, MES, yang merupakan singkatan dari Mindset, Essential Skill, and Habits. Sebelum melangkah lebih jauh, sebelum saya berbicara banyak tentang, apa itu MES, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang, Social Emotional Learning atau, SEL. Pembelajaran sosial emosional atau Social and Emotional Learning atau disingkat SEL adalah istilah umum untuk menggambarkan berbagai keterampilan non-akademis yang dibutuhkan individu dalam menetapkan tujuan, mengelola perilaku, membangun hubungan, serta memproses dan mengingat informasi. Ada 3 komponen utama atau penting dalam social emotional learning ini. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah emosional. Nah, dalam sel, saya akan, mengibaratkan prosesnya menjadi 5 proses. Yang pertama adalah benih, yakni, kalau kita ibaratkan anak itu seperti bakat atau berkah dari Tuhan. Setiap anak adalah seperti benih yang unik. Untuk tumbuh dengan baik, mereka membutuhkan perhatian dan perawatan. Yang kedua, air dan sinar matahari. Ini seperti kasih sayang dan dukungan dari guru, orang tua, dan teman-teman. Tanpa ini, benih tidak bisa tumbuh dengan baik. Seperti halnya anak, ketika dia tumbuh dengan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, baik dari guru, orang tua, dan teman-teman, anak itu akan tumbuh menjadi, pribadi yang jauh lebih baik daripada tidak mendapatkan, perhatian dan kasih sayang. Yang ketiga adalah tanah yang subur. Tanah yang subur ini ibarat lingkungan yang aman dan positif di sekolah dan rumah adalah, ibarat seperti tanah yang subur. Di sini anak-anak merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Proses yang keempat yakni menyiangi gulma. Tentunya dalam proses pertumbuhan muncul berbagai masalah dan konflik. Ya, mengatasi masalah dan konflik ini adalah ibarat seperti menyiangi gulma di taman. Ini membantu anak-anak belajar bagaimana mengatasi tantangan dan menjaga hubungan yang baik. Dan proses yang terakhir atau yang kelima, yakni memetik hasil, tumbuh dan berbunga. Ketika semua kebutuhan ini terpenuhi, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat, bahagia, dan penuh empati, seperti bunga yang indah di taman. Baik, kita masuk ke pengertian atau definisi apa itu MES. MES atau singkatan dari Mindset dan Essential Skills and Habits merupakan framework yang menggabungkan mindset, keterampilan esensial, dan kebiasaan yang mendukung kesuksesan siswa dalam pendidikan, karir, dan kehidupan. Nah, saya ibaratkan kehidupan itu seperti sebuah game bergenre petualangan, di mana kita harus mengumpulkan berbagai skill untuk sukses memenangkan game. Nah, mungkin ada yang tahu atau pasti ingat game jadul seperti Mario Bros. Nah, untuk menyelesaikan, game, kita membutuhkan berbagai skill yang biasanya didapatkan dalam menyelesaikan tiap step. Seperti bisa, melompat lebih tinggi, terus, karakter Marionya jadi lebih besar, dan skill-skill yang lain, bisa menembak juga. Nah, untuk mencapai itu, nah, framework MES ini membantu dalam, mengumpulkan berbagai skill atau keterampilan kehidupan untuk bisa mencapai tujuan, yakni kesuksesan. Setelah itu, apa itu tujuan MES? Tujuan MES adalah membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial emosional yang penting untuk keberhasilan jangka panjang. Nah, ada 4 komponen utama MES. Yang pertama yakni pola pikir, yang kedua keterampilan esensial, social awareness atau kesadaran sosial, dan habits atau kebiasaan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mindset atau pola pikir.
Ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama adalah growth mindset atau, pola pikir yang terus berkembang, yakni keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Yang kedua self efficacy yang memiliki arti atau bisa kita artikan sebagai keyakinan pada kemampuan diri untuk mencapai tujuan. Komponen yang kedua adalah essential skills atau keterampilan esensial. Nah, begitu juga dengan, eee, pola pikir tadi atau mindset tadi, ada 2 kata kunci penting di sini. Yang pertama adalah self management atau, kemampuan untuk mengatur diri, yakni kemampuan mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam situasi yang berbeda-beda. Kata kunci yang kedua adalah social awareness atau kesadaran sosial, yakni kemampuan memahami dan menghargai perspektif orang lain. Nah, komponen yang ketiga ini adalah social awareness, kesadaran sosial, di mana kemampuan untuk mengambil perspektif dan berempati dengan orang lain dari latar belakang dan budaya yang beragam, memahami norma sosial dan etika perilaku, serta mengenai sumber daya dan dukungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas. Yang komponen yang terakhir adalah habits atau kebiasaan. Ada 2 kata kunci di sini. Yang pertama adalah perseverance, yakni ketekunan dalam menghadapi tantangan dan kegagalan. Yang kedua responsibility, yakni tanggung jawab atas tindakan dan keputusan pribadi. Nah, untuk implementasi MES di sekolah, tentu saja ada banyak segi ya kalau kita mau menerapkan MES di sekolah. Sini saya menuliskan beberapa saja. Saya bagi menjadi 2 subbidang. Yang pertama adalah strategi pembelajaran. Contohnya yaitu, guru bisa membuat proyek kolaboratif, di mana proyek kolaboratif ini mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok pada proyek-proyek yang memerlukan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengukuran dan evaluasi atau penilaian. Nah, ini wujudnya bisa penilaian diri yang tujuannya adalah, mendorong siswa untuk menilai diri mereka sendiri dalam hal keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, penilaian teman sebaya, yakni, bisa menggunakan penilaian teman sebaya untuk memberikan perspektif tambahan tentang keterampilan sosial siswa. Selanjutnya adalah manfaat MES, saya bagi menjadi 3, yang pertama adalah akademik, yang kedua karir, dan juga kesejahteraan. MES sangat bermanfaat untuk peningkatan prestasi akademik dan motivasi belajar. Karena berkaitan langsung dengan kecerdasan emosional. Yang kedua, kesiapan kerja dan stabilitas ekonomi. Jadi, kalau anak itu punya kecerdasan sosial yang tinggi, biasanya dia lebih siap untuk, masuk ke dunia kerja. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan, yakni dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan, memberikan studi kasus dan juga contoh dari komponen utama MES ini. Yang pertama, contoh implementasi self management. Yakni seorang guru mengajarkan keterampilan self management kepada siswa melalui kegiatan seperti membuat jurnal emosi. Jadi di situ siswa bisa menuliskan emosi dia ketika ada di hari itu. Misal dia sedang merasa senang, merasa sedih, merasa kecewa, dan lain-lain. Yang kedua adalah latihan pernafasan dalam. Jadi pernafasan dalam bisa membantu siswa untuk lebih tenang dan juga lebih berkonsentrasi atau menetapkan tujuan belajar yang realistis. Nah, contoh yang kedua berupa testimoni tentang self efficacy. Nah, seorang siswa yang sebelumnya merasa tidak percaya diri dalam matematika dapat mengembangkan self efficacy melalui dukungan guru dan teman-temannya serta melalui pengalaman belajar yang sukses. Nah, ini bisa kita manfaatkan jadi dengan memberikan dukungan pada siswa, mungkin dengan tujuan-tujuan yang kecil, misal matematika, kita minta, anak untuk mengerjakan soal yang lebih mudah dulu, secara bertahap, tingkat kesulitan soal ditingkatkan dan nanti hasilnya adalah self-efficacy atau keyakinan dirinya, bisa meningkat. Baik, contoh yang ketiga, tentang contoh implementasi dari growth mindset atau pola pikir yang terus tumbuh. Seorang siswa mendorong
Seorang guru mendorong growth mindset pada siswa dengan memberikan pujian atas usaha mereka, bukan hanya hasil akhir, serta dengan mengajarkan mereka tentang bagaimana otak dapat berkembang melalui pembelajaran. Tentu saja, pujian, dukungan, bukan hanya dukungan hasil akhir ya, tapi ketika proses itu dia laksanakan dengan baik, secara baik, step, step per step, ketika dia berhasil melaksanakannya dengan baik, kita bisa memberikan pujian, di mana itu bisa berakibat, positif bagi anak dan dapat mengembangkan, otaknya agar lebih berkembang melalui pembelajaran. Kesimpulan dari MES ini adalah, MES merupakan, framework yang komprehensif untuk mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Dan aksi yang bisa dilakukan adalah, langkah-langkah yang dapat diambil oleh sekolah untuk mengimplementasikan MES seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sebelum saya menutup, presentasi saya punya sebuah kisah. Ada seorang mahasiswa yang dia sangat cerdas, di Amerika. Dia ini, punya nilai yang bisa dikatakan sempurna. Semua orang meramalkan dia akan sukses di masa depan. Nilainya bisa kita ibaratkan, eee, selalu A di dari semester 1 sampai 6, bisa kita katakan seperti itu. Nilainya selalu A, selalu sempurna, bahkan A plus mungkin ya. Kalau, IPK-nya atau indeks prestasi kumulatifnya 4. Tapi ada satu kejadian yang membalik nasibnya. Jadi kayak satu kejadian ini membalik nasib hidupnya. Yakni ketika di semester 7 dia mendapatkan, mata kuliah yang berhubungan dengan bekerja sama dengan orang lain, dia mendapatkan bisa dikatakan bukan nilai jelek, masih bagus. Mungkin bagi saya pribadi masih bagus karena mendapatkan nilai A min, masih nilai A, nggak sampai E ya. Karena nilai A min itu dia sangat kecewa sekali karena dia digadang-gadang bisa sukses di masa depan, karena ekspektasi orang itu sudah sangat tinggi kepadanya. Ketika dia mendapatkan nilai A min, dia merasa kecewa, akhirnya dia pulang ke rumah, mengambil senjata dan menembak dosen atau profesornya di kampus. Nah, kejadian itu mengubah nasibnya seketika langsung berbalik 180 derajat. Ini berkaitan dengan quotes, di PPT ini, "Emotional intelligence atau kecerdasan emosional is the key to success," adalah kunci untuk sukses. Jadi orang yang bisa mengendalikan emosi, yang bisa menempatkan emosinya dengan tepat, itu adalah orang yang pemegang kunci sukses. Emotional intelligence help children become more confident and happy. Jadi kecerdasan emosional membantu anak menjadi lebih percaya diri dan bahagia. Continuous support, dukungannya berkelanjutan and development dan pengembangan will help the child adapt to life. Akan membantu anak untuk beradaptasi pada kehidupan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.